Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Salam, perkenalkan nama saya Sena Pajira, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 2402011, dosen pengampu Mr. John Tapuli, MPD, dengan mata kuliah komunikasi Pak, dengan materi yang saya bahasnya pada saat ini tentang komunikasi yang berkualitas, mengubah cara berpikir dan berperilaku seseorang. Dengan adanya komunikasi yang mengubah hidup, tujuan pembelajaran peserta didik yang mampu yang pertama memahami makna komunikasi yang berkualitas, yang kedua menjelaskan proses perubahan hidup melalui komunikasi, dan melalui yang ketiga mengaitkan komunikasi dengan nilai Alkitab, yang keempat menerapkan komunikasi yang membangun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komunikasi bukan sekadar berbicara atau menyampaikan pesan, tetapi proses menanam nilai yang mengaruhi cara berpikir kita, bertindak seseorang. Nah, komunikasi Pak yang benar, konsisten dan disertai teladan akan membawa perubahan hidup yang nyata. Nah, dalam proses komunikasi yang mengubahkan yang pertama itu dengan adanya pola pikir. Nah, komunikasi yang baik membentuk cara berpikir seseorang, apa yang terus kita dengar dan mengaruhi cara kita memandang diri kita atau orang lain dan Tuhan. Adapun ayat berikutnya yang terdapat dalam pondok ayat yang kedua, berubah oleh pembaruan budimu. Dan Amsal 23 itu di bagian A, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Komunikasi ini firman Tuhan menolong kita memiliki pola pikir yang benar. Yang kedua itu ada sikap hati. Bagaimana pola pikir yang benar akan melahirkan sikap yang benar. Nah, cara berpikir yang penuh kasih, kebenaran, dan hormat akan membentuk sikap hidup yang positif. Adapun dasar Alkitab yang terdapat dalam Filipi 2 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan Amsal 1 yang berbunyi demikian, jawaban yang lemah lembut merdekakan kegeraman. Nah, yang ketiga itu adanya kebiasaan. Sikap yang diulang secara konsisten akan menjadi kebiasaan. Komunikasi yang baik harus dilakukan terus-menerus agar menghasilkan kebiasaan yang benar. Dan dasar Alkitabnya juga Ibrani 10 ayat 24 dan 20-25 yang berbunyi demikian, saling menasihati. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita diam-diam berbuat baik. Yang keempat, karakter. Kebiasaan yang baik akan membentuk karakter. Bagaimana karakter kita menunjukkan sikap hati sesungguhnya di hadapan Tuhan dan manusia. Dan yang kelima, keberhasilan sejati. Nah, seperti yang saya bahas di atas tadi, bahwa keberhasilan menurut Alkitab bukan hanya materi saja, tapi hidup yang bermanfaat kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dan juga prinsip penting komunikasi yang berkualitas itu yang pertama benar, berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, penuh kasih, bukan melukai. Yang ketiga, sertai teladan, perkataan yang membuat sejarah. Yang keempat, itu adanya konsisten, tidak sesaat. Aktivitas dalam hidup kita sehari-hari itu dalam keluarga kita berbicara dengan hormat dan kasih di gereja, seperti saling menegur dan membangun, bukan menjatuhkan. Seperti di sekolah pekerjaan, menggunakan kata-kata yang memberikan semangat dalam pelayanan, komunikasi menjadi sarana pertumbuhan iman. Dan kesimpulannya adalah komunikasi yang berkualitas bukan hanya menunggu apa yang kita katakan, tetapi setiap kita menjadi ketika komunikasi dengan firman Tuhan dan selesai jalan hidup, maka pola pikir, sikap, kebiasaan karakter hingga keberhasilan hidup akan dibawa oleh Tuhan. Nah, dalam setiap hidup kita, meskipun kita sulit untuk menjalani hidup ini, tetapi kalau kita hidup bersama Tuhan, pasti apapun yang kita lakukan ini ketika kita mengandalkan Tuhan di setiap hidup kita, maka semuanya itu akan indah. Dan kita bisa belajar dari mata kuliah komunikasi Pak
feedback itu sangat penting untuk suatu saat kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi bagaimana kita membentuk pola pikir kita kaya melalui proses komunikasi? Pola pikir kaya dapat dibentuk melalui komunikasi yang berkualitas, pesan yang membangun, dialog yang terbuka, serta umpan balik yang hidup. Nah, dalam proses pembelajaran komunikasi antara pendidikan dan mendorong berpikir kritis, bertanya, dan merefleksi pengalaman menumbuhkan pola pikir kaya. Serta didikan juga kita sebagai orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Ketika kita membangun pola pikir yang kaya akan cara berpikir yang berorientasi pada pertumbuhan rohani kita, pembelajaran dan solusi. Pola pikir dapat dibentuk menjadi melalui proses komunikasi dan berpendidikan yang berkualitas. Dengan pola pikir kaya, itu sebagai seorang komunikasi mampu menghadapi tantangan hidup secara rasional dan juga dalam bertanggung jawab.